Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada masa pandemi ini, kita masih belajar dalam pembelajaran jarak jauh dari rumah, masih bersama dengan Ibu di sini. Kita akan belajar matematika kelas 7 dengan materinya pertidaksamaan linear satu variabel. Dalam kesempatan kali ini, pada materi pertidaksamaan linear satu variabel, cakupan materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, tanda pertidaksamaan. Yang kedua, contoh pertidaksamaan linear satu variabel secara kontekstual. Yang ketiga, bentuk pertidaksamaan linear satu variabel. Dan yang keempat, penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Dalam hal ini, pertidaksamaan linear satu variabel kita akan singkat menjadi PTLSV. Sebelum masuk materi, Ibu akan bacakan terlebih dahulu kompetensi dasar dari pertidaksamaan linear satu variabel. 3.6 menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian di sini indikator pencapaian kompetensi 3.6.1 menentukan konsep pertidaksamaan linear satu variabel. 3.6.2 menentukan nilai variabel dalam PTLSV. Yang ketiga, 4.6.1 mengubah masalah kontekstual yang berkaitan dengan PTLSV. 4.6.2 menyelesaikan model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan PTLSV. Apa sih tujuan kita belajar tentang pertidaksamaan linear satu variabel ini? Nah, di sini Ibu harapkan setelah kita mempelajari materi ini, yang pertama, siswa dapat menentukan seperti apa konsep pertidaksamaan linear satu variabel. Kedua, siswa dapat menentukan nilai suatu variabel dalam PTLSV. 3. Siswa dapat mengubah masalah kontekstual yang berkaitan dengan PTLSV. Dan yang keempat, menyelesaikan model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan PTLSV. Nah, untuk yang pertama, coba diperhatikan. Ubahlah kalimat berikut ke dalam kalimat matematika. Di sini dulu, tanda pertidaksamaan. Coba diperhatikan di sini. Yang pertama, sebelumnya waktu SD sudah pernah dipelajari ya tentang tanda matematika seperti ini. Yang pertama ini kita baca lebih dari. Untuk yang kedua, lebih darinya tapi ada sama dengan di bawah, maka ini dibacanya lebih dari sama dengan, atau bisa juga tidak kurang dari, atau bisa paling sedikit atau minimum. Yang ketiga itu kurang dari. Nah, yang keempat kurang dari sama dengan, tidak lebih dari, atau paling banyak maksimum. Perhatikan ya tanda pertidaksamaannya supaya tidak salah dalam pengerjaan untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Ubahlah kalimat berikut ke dalam kalimat matematika. Pertama, kecepatan maksimum kendaraan ketika melewati jalan raya di depan sekolah adalah 30 km per jam. Dalam hal ini, kecepatan dimisalkan dengan variabelnya P. Nah, ini untuk kecepatan ini, kalian bisa dimisalkan dengan variabel lainnya. Bisa dengan X, bisa dengan Y, atau bisa dengan yang lainnya. Tapi di sini, Ibu akan misalkan dengan P supaya sama semua ya. Maka, karena di sini itu maksimum, berarti di sini P kurang dari sama dengan 30, atau artinya paling sedikit itu 30.
km per jam. Kemudian kalian membutuhkan paling sedikit 3 lembar kertas untuk mengerjakan tugas matematika. Banyaknya kertas dimisalkan variabelnya Q, maka Q lebih dari atau sama dengan 3. Yang ketiga, siswa yang ikut pembelajaran remedial adalah siswa yang nilainya kurang dari 6. Nilai siswa di sini dimisalkan dengan variabelnya R. Maka bentuk kalimat matematikanya R kurang dari 6. Nah, di sini Ibu punya beberapa contoh penerapan PTLSV dalam kehidupan nyata ya. Pernahkah kalian melihat rambu-rambu seperti ini? Nih, yang pertama, ada angka 3,5 meter. Ini maksudnya apa? Nah, biasanya yang kita lihat di kehidupan sehari-hari itu hanya dilarang parkir atau belok kanan, belok kiri. Nah, di sini yang berhubungan dengan PTLSV materi kita, itu yang pertama, larangan masuk bagi kendaraan yang tingginya lebih dari 3,5 meter. Artinya seperti apa? Artinya untuk kendaraan yang tingginya lebih dari 3,5 itu dia tidak boleh masuk. Jadi paling kecilnya itu tingginya harus 3,5 meter. Untuk yang kedua, larangan mengikuti kendaraan di depannya dengan jarak kurang dari 25 meter. Jadi ketika ada suatu kendaraan, ada 2 kendaraan, ini tidak boleh mengikuti kendaraan yang di depannya itu dengan jaraknya kurang dari 25 ya, nggak boleh kurang dari 25 meter. Dan yang ketiga, larangan masuk bagi kendaraan yang seluruh berat muatannya lebih dari 5 ton. Jadi paling sedikitnya kendaraan tersebut beratnya harus hanya 5 ton. Paham ya? Oke, lanjut. Coba perhatikan di sini. Mana sajakah yang termasuk PTLSV? Nih, 2x ditambah 5 sama dengan 3. Ini bukan PTLSV, tetapi ini PLSV. PLSV itu pelajaran materi pertemuan sebelumnya ya. PLSV persamaan linear satu variabel. Karena di dalam persamaan tersebut tanda penghubungnya itu sama dengan, sedangkan tanda penghubung PTLSV yaitu ya tadi 4, kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Kemudian persamaan yang kedua, 2x ditambah 5 kurang dari 23. Ternyata ini termasuk PTLSV karena di sini ada satu variabel yaitu x dan tanda penghubungnya itu tertidaksamaan. Kemudian 2x pangkat 3 ditambah 5 lebih dari 23. Ini bukan PTLSV, tapi juga bukan PLSV. Kenapa? Meskipun dia memiliki variabelnya 1, yaitu x, tapi x tersebut berpangkat 3. Sedangkan untuk PTLSV atau PLSV, variabelnya pangkatnya itu 1. 2x ditambah 5 lebih dari 3x. Ini PTLSV juga. Meskipun di sini ada 2x dan 3x, tapi variabelnya itu sama, yaitu x. Jadi ini PTLSV ya. Kemudian selanjutnya 2x ditambah 5 kurang dari 3y. Ini bukan PTLSV, bukan juga PLSV. Karena ada 2 variabel, yaitu x dan y. Nah, di sini perhatikan contoh menentukan penyelesaian PTLSV. Contoh yang pertama, 2x dikurangi 7 kurang dari 9. Nah, kita akan menghilangkan 7-nya yaitu dengan pindah ruas. Nah, kebalikan dari negatif 7 yaitu positif 7. 2x dikurangi 7 ditambah 7 kurang dari 9 ditambah 7. Ketika ruas kiri ditambahkan dengan 7, maka ruas kanan pun ditambahkan dengan
7. Kemudian negatif 7 ditambah 7 itu habis ya, sisanya tinggal 2x. 9 ditambah 7, 16. Bagaimana sekarang? Kita harus menghilangkan 2. Bagaimana menghilangkan 2? Membagi dengan koefisien dari x-nya, yaitu 2. Ingat ya, ketika ruas kanan dibagi dengan 2, maka ruas kiri pun dibagi dengan 2. 2x dibagi dengan 2, 16 pun dibagi dengan 2. Maka didapat x-nya kurang dari 8. Kalau kita buat garis bilangan, maka lingkarannya itu tepat di angka 8, tapi lingkarannya tidak penuh. Kenapa? Lingkarannya kosong. Karena kurang darinya tidak ada sama dengan. Dan kenapa arah panahnya ke kiri? Karena kurang dari. X kurang dari 8. Coba kita buktikan. Kalau misalkan X-nya 5, 5 kurang dari 8. Benar ya? X-nya 6, maka 6 kurang dari 8. Benar juga. Nah, di sini himpunan penyelesaian kita bisa singkat dengan HP ya. Jadi himpunan penyelesaiannya kita bisa 8 ke kiri, berarti ke bilangan bulat negatif ya. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7. 8 tidak diikutsertakan karena tidak ada sama dengan. Paham ya anak-anak? Contoh yang kedua. 3x ditambah 7 lebih dari 1. 3x ditambah 7 dikurangi 7 lebih dari 1 dikurangi 7. 3x lebih dari 1 dikurangi 7, negatif 6 ya. 3x per 3 lebih dari negatif 6 per 3, maka x lebih dari negatif 2. Nah, di garis bilangan kita bulatkan bulat kosong ya, di negatif 2. Arah panahnya kemana? Arah panahnya ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena x-nya lebih dari negatif 2. Kalau lebih dari negatif 2, maka dia ke kanan. Maka himpunan penyelesaiannya dimulai dari negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena semakin ke kanan. Contoh yang ketiga. 5x ditambah 9 kurang dari sama dengan 4x ditambah 1. 5x dikurangi 4x kurang dari sama dengan 1 per 1 dikurangi 9. Maka x-nya x kurang dari sama dengan negatif 8. Coba perhatikan garis bilangannya. Di sini lingkarannya penuh di angka negatif 8. Ingat, ketika ada sama dengannya, maka lingkarannya menjadi penuh atau gelap. Nah, tanda panahnya kemana? Tanda panahnya ke arah kiri. Karena kurang dari sama dengan negatif 8. Untuk himpunan penyelesaiannya, negatif 8 ini diikutsertakan. Kenapa? Karena ada tanda sama dengan. Iya, pintar. Lanjut ya, nomor 4. 7x dikurangi 4 lebih dari sama dengan 5x ditambah 12. 7x dikurangi 5x lebih dari sama dengan 12 ditambah 4. 2x lebih dari sama dengan 16, maka 2x per 2 lebih dari sama dengan 16 per 2. Maka x-nya lebih dari sama dengan 8. Nah, untuk garis bilangannya tepat di angka 8, bulatannya penuh karena ada sama dengannya. Kemudian tanda panahnya ke kanan karena di situ lebih dari sama dengan 8. Himpunan penyelesaiannya 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Nah, ini contoh 5. Perhatikan ya. 3x dikurangi 26 lebih dari sama dengan 7x dikurangi 6. Kemudian 3x dikurangi 7x lebih dari sama dengan negatif 6 ditambah 26. Negatif 4x lebih dari sama dengan 20. Negatif 4x per negatif 4
Nah, perhatikan di sini, tanda panahnya berubah. Kenapa tanda panahnya berubah? Tanda pertidaksamaan akan berbalik arah jika kedua ruas dibagi atau dikali dengan bilangan negatif. Jadi kalau misalkan ada suatu pengoperasian dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya itu berbalik ya, berbalik arah. Nah, di sini lebih dari sama dengan, maka kebalikannya kurang dari sama dengan. Negatif 4x dibagi negatif 4 itu akan berbalik arah menjadi kurang dari sama dengan 20 dibagi negatif 4. Maka di sini x-nya kurang dari sama dengan negatif 5. Nah, untuk garis bilangannya masih sama seperti contoh-contoh sebelumnya. Kita bulatkan penuh di angka negatif 5 dan arah panahnya ke kiri karena kurang dari sama dengan. Paham ya anak-anak? Oke. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Di sini ada kalimat matematika nih. Siapa yang memusuhi matematika, maka dia akan dimusuhi matematika. Apa artinya? Artinya, tanamkan dalam pikiran kalian bahwa matematika itu mudah. Maka dengan sendirinya matematika akan menjadi mudah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.